Puji Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan materi-materi yang dipelajari dalam mata kuliah spiritualitas. Nah, dalam mata kuliah spiritualitas membahas 12 materi, yaitu yang pertama visi dan panggilan pelayanan. Kita harus menemukan panggilan Tuhan, karena menemukan panggilan dapat menolong kita menjadi orang yang sangat berguna. Ketika kita menemukan panggilan Tuhan, kita akan menjadi orang yang berguna dimanapun kita berada, meskipun kita memiliki keterbatasan. Kemudian menemukan panggilan menolong kita menjadi orang yang tidak merusak. Menemukan panggilan Tuhan juga memberi rasa berarti dalam kehidupan kita. Orang yang menerima panggilan Tuhan dalam kehidupannya akan mendapatkan suatu kepercayaan yang luar biasa yang membuat kehidupannya berarti. Nah, kemudian menemukan panggilan Tuhan membawa kita memuliakan Tuhan menurut rencananya Tuhan. Kita bisa membaca dalam Mazmur 139 ayat 13 dan ayat 14. Kita juga bisa belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang menjawab panggilan Tuhan, yaitu di sini yang pertama Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya yang seorang yang hanya dikatakan orang biasa, tetapi ketika ia menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupannya, ia menjadi orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Kemudian kita juga bisa melihat kehidupan Abraham. Nah, Abraham ini bisa dikatakan panggilannya yang sepertinya tidak ada tujuan, namun ia tetap mengikuti panggilan Tuhan sehingga ia menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan kita bisa juga belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang menerima setiap panggilan Tuhan. Nah, kemudian kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu arti dan pentingnya spiritualitas. Nah, ada dua tipe manusia. Itu yang pertama manusia rohani atau pneumatikos, di mana manusia rohani ini adalah orang yang sudah mengenal Kristus dan bertumbuh spiritualitasnya. Dan juga ada manusia duniawi, yaitu di sini ada psuchikos atau manusia yang hidup di luar Kristus, dan juga ada sarkikos atau sarkinos, manusia yang sudah mengenal Kristus tetapi tidak bertumbuh spiritualitasnya. Perilaku seseorang adalah manifestasi dari karakternya, dan karakter manusia itu dibentuk oleh spiritualitasnya. Jadi sangat penting untuk kita memiliki spiritualitas yang baik, karena spiritualitas yang baik membentuk karakter kita menjadi karakter yang baik. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu membangun spiritualitas yang sehat. Spiritualitas yang sehat itu dimana keadaan rohnya hidup dan bertumbuh, dan selalu berusaha menjauhi dosa. Tanda orang yang spiritualitasnya sehat yaitu roh manusianya yang suka bersekutu, berkembang sesuai tahapan, terus berjuang melawan dosa. Nah, sangat penting untuk membangun spiritualitas yang sehat, karena spiritualitas rohani memiliki potensi hebat, namun tidak otomatis bisa digunakan dengan optimal. Kemudian spiritualitas yang sehat penting dalam pelayanan kita. Nah, untuk membangun spiritualitas yang sehat harus hidup dalam pertobatan, kemudian dipimpin Roh Kudus, disiplin rohani, menjaga pergaulan, memiliki konsep yang benar, dan memiliki konsep hidup yang benar. Kemudian materi yang keempat yaitu identitas hamba Tuhan. Identitas adalah jati diri. Nah, kalau kita melihat dalam bahasa Yunani yang berkaitan dengan kata hamba Tuhan ini, kita bisa melihat dalam kitab 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2, yaitu di sini huperetes, hupo yang artinya di bawah, eresto yaitu mendayung. Artinya bisa disimpulkan bahwa melayani meskipun tidak terlihat. Kemudian yang kedua oikonomos. Nah, oikonomos ini adalah istilah yang diberikan kepada hamba yang menjadi pengurus rumah. Kemudian diakonos yaitu pelayan meja. Pelayan ini adalah pelayan yang siap sedia dalam melakukan
tanggung jawabnya. Kemudian doulos yang dari akar kata deo yaitu artinya terikat, terbelenggu, terpenjara atau orang yang kehilangan kebebasan. Nah, hamba yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, yaitu hamba Tuhan. Kemudian presbuo yaitu utusan Kristus. Nah, utusan ini adalah orang tua yang dipilih sebagai perwakilan. Kemudian konsep diri. Nah, konsep diri kita sendiri adalah gambar diri kita. Nah, ada dua unsur pembentukan gambar diri, yaitu yang pertama pengetahuan diri, artinya mengetahui tentang diri kita sendiri, apa yang sedang kita lakukan, permasalahan yang sedang kita hadapi, dan persoalan apa yang sedang kita alami. Nah, kemudian bagaimana kita menilai diri. Nah, penilaian diri kita harus mampu mengetahui dan memahami kelebihan dan kelemahan kita, dan kita harus bersikap jujur pada diri kita sendiri, dan kita harus mampu mendengarkan suara hati kita sendiri. Kemudian materi selanjutnya yaitu hidup dalam iman dan pimpinan Roh Kudus. Kemudian kekudusan dan integritas. Orang kudus berbicara tentang identitas, status atau posisinya, sedangkan hidup kudus itu berbicara tentang perilakunya atau moralnya. Jadi hamba Tuhan dia harus menjadi orang kudus dan hidup kudus. Akan banyak tantangannya apalagi di zaman sekarang ini. Namun ketika kita mau berusaha hidup kudus, maka ada berkat pembelaan dan pertolongan Tuhan. Kemudian materi selanjutnya yaitu materi tentang ketundukan. Ketundukan substansinya adalah taat. Nah, hamba Tuhan harus taat terhadap aturan dan taat kepada pemimpin. Maka sangat penting untuk taat, karena taat itu bernilai, dan ketika kita taat, kita akan dipromosikan oleh Tuhan. Kemudian materi selanjutnya yaitu kasih dan pengorbanan. Kasih itu membuat sesuatu bernilai, kasih itu nyata, kasih itu kekal, kasih itu berkembang, dan kasih itu dapat membuat kita menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Kemudian kesetiaan. Orang yang setia hatinya dapat dipercaya, hatinya dapat diandalkan, dan ia melakukan hal-hal dengan tulus. Maka kita harus berusaha untuk hidup setia. Nah, kemudian daya tahan. Daya tahan ini berguna bagi setiap pengembangan spiritualitas kita. Orang yang tidak memiliki daya tahan, dia akan sulit menjadi orang yang produktif. Orang yang tahan uji adalah orang yang berkualitas. Daya tahan dapat menimbulkan keutuhan hidup, kesempurnaan, dan tidak kekurangan. Nah, sebagai hamba Tuhan sangat penting untuk kita memiliki spiritualitas yang baik. Dampaknya sangat berpengaruh dalam semua aspek kehidupan kita. Akan banyak hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berarti dan hidup yang memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah penyampaian materi dari mata kuliah spiritualitas. Terima kasih.